Kelas menengah RI menyerah, banyak mulai jatuh miskin. Ini menarik nih. Pada jatuh mutu beton tol layang MBZ di bawah standar nasional Indonesia. Artinya, lo percaya nggak kalau gue bilang speed nyari saja membuka bobroknya pemerintah Indonesia di mata lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada beberapa video sebenarnya, bukan satu guys ya, bukan satu. Ada beberapa video yang pengen gue reaction hari ini guys. Yang perlu kalian tahu juga gimana videonya. Ini dia guys. kelas menengah RI menyerah, banyak mulai jatuh miskin. Ini menarik nih. Pada jatuh miskin kenapa sih? Apakah duitnya habis karena bayar tapera? Bukan nih. Mesin bikin kontak. Ternyata belakangan ini harga-harga barang emang pada naik. Sementara gaji kita segitu-segitu aja. Contohnya harga beras naik 20% dalam setahun terakhir. Ini tinggi banget cuy. Dan ini datanya dari Badan Pusat Statistik. Kalau harga beras sudah naik, yang lain ikutan naik. Karena mayoritas dari kita makanan pokoknya nasi. Bahkan banyak yang punya mindset kalau belum makan nasi belum kenyang. Mak saya begini soalnya. Jadinya ketika beras naik, cabai ikutan naik, daging naik, torik juga naik, haji 2 bulan, pokoknya barang-barang pada mahal. Makanya kelas menengah banyak yang mulai jatuh miskin. Terus kelas menengah ini siapa? Ternyata kelas menengah ini sebutan buat kita yang pengeluarannya sekitar 1,9 juta sampai 9,3 juta per bulan. Kalau pengeluaran kamu sebulan sekitar segitu, berarti kamu termasuk ke kelas menengah. Ini perhitungannya dari mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Nah, netizen komen, pro pemerintah terhadap kelas menengah hampir tidak ada. Masa sih? Nih baca, pemerintah bilang jangan makan nasi berlebihan biar tak impor beras terus. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Waduh, kurang ajar nih. Kurang ajar nih pemerintah. Masa rakyatnya yang udah terbiasa setiap harinya tuh makan nasi, disuruh kurangi makan nasi. Terus mau makan apa coba? Aduh, ya. Oh iya, suruh makan singkong apa ya? Ubi kayu ya, ubi kayu kata orang Malaysia. Singkong kata orang Indonesia itu, guys. Aduh, ada aja memang. Ya seperti itulah menteri-menteri kita gitu, lucu-lucu gitu. Ketika bahan makanan mahal, beras mahal gitu, disuruh apa jangan banyak-banyak makan nasi. Suruh makan apa coba? Aduh, kadang gue ketawa guys. Ya seperti itulah kenyataannya di kita itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita diam gitu, ya malah tambah enak-enakan orang-orang di sana gitu. Orang-orang besar di sana itu tambah enak-enakan, malah dia dan mereka yang semakin kaya. Nah kita ini data nasional loh yang mengatakan bahwa angka kemiskinan itu semakin tinggi. Artinya ya karena yang menengah aja udah banyak yang turun, artinya banyak yang miskin udah gitu. Ini nggak ada pencegahan atau gimana gitu ya? Ya gitu deh. Di Indonesia itu kalau barang-barang naik, BBM naik, minyak naik gitu, apa beras semua makanan naik, gaji kita tetap nggak dinaikin gitu. Malah ya segitu aja. Ya mana cukup. Akhirnya ya yang sudah berpenghasilan menengah itu ya akhirnya ya turun kelas gitu. Turun kasta gitu. Ya seperti itulah, kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Guys, ini loh kasus persidangan ini menurut saksi sidangnya nih, mutu beton tol layang MBZ di bawah standar nasional Indonesia, artinya nggak berkualitas, tegangan dan lendutan tak penuhi syarat. Jadi ini tol dikorupsi guys, uang-uang korupsi itu disogok untuk BPK agar untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Gila sih, kita proyek-proyek kayak gini kan dikorupsi, kualitasnya entar jeblok, kecelakaan, banyak korban memakan manusia. Semua. Serem banget gak sih korupsi di Indonesia sekarang? Aku udah kayak capek sumpah bikin konten tentang korupsi. Maka gede-gede lagi korupsinya. Jangan capek bang, semangat bang. Terus hukumannya ringan banget. Ini kan korupsi kayak gini membahayakan nyawa orang banyak, gila sih. Jangan capek bang, semangat buat konten.
kita harus bersuara untuk itu. Kan jangan ikut-ikutan orang-orang itulah yang suka cari kesalahan negara orang, cari kesalahan negara Malaysia, negara sendiri dibiarkan walaupun bobrok. Malah asik-asikan cari kesalahan negara orang. Aduh, gue nih kan tinggalnya di Jember ya, di Jawa Timur gitu ya. Jadi kalian tahu aspal di tempat gue itu ya, aspal di tempat gue nggak tahu dikorupsi atau tidak, gue nggak tahu ya. Tapi quality daripada aspal jalan di tempat gue tuh paling enggak itu ya paling lama itu 5 tahun, kadang 2 tahun udah rosak guys, kadang nggak sampai 2 tahun loh udah rosak gitu, aspalnya udah rosak, udah ya seperti itulah gitu. Gue di Malaysia nih ada satu jalan dulu pernah gue awal-awal gue kesini itu kan gue tuh masuk kerja di kontraktor waktu itu awal-awal masuk tuh, karena masuknya ke pamanku atau Pak Cik itu kerja di kontraktor, di kontrak besar gitu. Jadi buat rumah yang panjang-panjang itu rumah teres guys. Kan aspalnya itu masih baru. Kalian tahu berapa puluh tahun tuh aspal tuh. Sekarang itu hari gue datang ke Pucung apa ya, Kinrara Bikin 5 itu masih bagus aspalnya guys. Di rumah itu, di perumahan itu masih bagus aspalnya. Bahkan jalan di depannya itu gue ingat banget dulu pas ngaspal, pas buat jalan itu, gue ada di situ gitu. Dan gue lihat orang-orang ngaspal di situ. Sampai sekarang aspalnya nggak rosak guys. Udah berapa puluh tahun itu aspal itu masih nggak rosak gitu. Di tempat gue 2 tahun itu udah rosak guys, bener. Ini fakta dan realita ini. Boleh nanti gue tunjukin ada di tempat gue tuh. Ini baru ngaspal ya di tempat gua nih. Ini nggak tahu berapa tahun ini nantinya nih. Kita lanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Lo percaya nggak kalau gue bilang Speed nyaris saja membuka bobroknya pemerintah Indonesia di mata lewat kunjungannya ke Papua yang jadinya batal karena katanya ada cawe-cawe dalam pembatalan pesawat Speed ke Papua. Bayangin Speed dengan rekor 1 juta live streamnya di Indonesia datang ke Papua, terus teman-teman di Papua ntar manggil Speed, kakak Speed, tolong kita, di sini banyak penggusuran di mana-mana, di sini banyak kekerasan aparat di mana-mana, internet kami dibatasi. Wah, bayangin betapa itu akan menjadi trending dunia dan akhirnya bongkar semuanya. Jujur, gue sih udah nggak heran, sama sekali nggak kaget. Kenapa? Karena pembatasan informasi, pembatasan pers maupun berbagai fakta yang ada di dalam Papua sudah lama ditutupi dan juga berusaha dibatasi oleh rezim kekuasaan. Kenapa? Ya jelas, karena Papua adalah tanah konflik, ada kekerasan negara di dalamnya. Mulai dari pers di sana dipaksa untuk menjadi corongnya kekuasaan, sampai kemudian pernah ada pembatasan internet di Papua. Dan jelas ini adalah pelanggaran, sampai kemudian PT UN memutus bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena melakukan pembatasan internet di Papua. Supaya apa ya? Supaya kala itu informasi yang beredar bisa ditutupi oleh pemerintah. Waktu itu Papua lagi cukup chaos situasinya. Belum lagi kekerasan di Papua yang seperti lorong gak berujung. Dalam setahun terakhir, lebih dari 6.000 personel militer dan juga polisi dikerahkan ke tanah Papua. Dan dalam 5 tahun terakhir, ada ratusan korban masyarakat sipil yang terbunuh karena kekerasan dan konflik di tanah Papua. Ada 70.000 lebih warga Papua yang akhirnya harus mengungsikan diri karena merasa tidak aman untuk tinggal di tanah Papua. Ini kan sangat-sangat jauh dari hak asasi manusia. Belum lagi kasus Pendeta Yeremia yang sampai sekarang belum tuntas. Pendeta Yeremia yang dibunuh oleh oknum aparat. Kalian mungkin pengen bilang, Bang, tapi kan kekerasan juga terjadi ke aparat, banyak juga aparat yang meninggal. Oke, betul. Dan gue juga ikut berduka. Tapi tidak ada akibat tanpa sebab. Dan menurut gue di sini konteksnya adalah kekuasaan di pusat itu sendiri yang membenturkan antara tentara Papua dan tentara Indonesia, yang juga menjadi korbannya adalah masyarakat sipil. Dan ini harus diselesaikan segera. Kita tolak segala bentuk kekerasan. Tambahan terakhir, Papua merupakan tanah yang kaya dan terjadi penggusuran di mana-mana sekarang oleh berbagai oligark, oleh berbagai kekuasaan. Salah satunya adalah tanah di Bovendigul yang lebih dari separuh Jakarta besarnya mau digusur, dan itu sangat akan mempengaruhi krisis iklim di Indonesia. All eyes on Papua. Jangan terkecoh, walaupun Jokowi adalah presiden yang paling sering ke Papua, tapi dia
melakukan itu hanya dalam bentuk gimmick dan gagal mewujudkan keadilan di Papua. Kalau perlu kita dorong Speed lagi untuk datang ke Papua dan di sana teriakin Mulyono langsung di tanah Papua. Waduh, bahaya ini, bahaya. Mohon maaf guys, gue nggak bisa berkomentar. Kalian komentar aja di sini ya. Komentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salawat guys.